Pada suatu hari, jauh di semenanjung Iberia, sebuah peradaban bangkit dari abu konflik, membawa cahaya ilmu dan budaya ke Eropa yang kala itu masih tenggelam dalam abad kegelapan. Saat itu, dunia Islam berkembang pesat. Di sisi barat, pasukan Muslim menyeberangi Selat Gibraltar pada tahun 711 Masehi dipimpin oleh jenderal muda bernama Tariq bin Ziyad. Mereka menjejakkan kaki di daratan Spanyol, membuka babak baru dalam sejarah Eropa, babak yang kelak dikenal sebagai Al-Andalus. Lebih besar dari bangsa Visigot, penguasa Iberia saat itu, tak mampu menahan gelombang pasukan Muslim. Dalam waktu singkat, sebagian besar wilayah Spanyol berada di bawah kendali Kekhalifahan Umayyah. Namun, ini bukan sekadar penaklukan. Al-Andalus dibangun bukan atas dasar penghancuran, melainkan perpaduan. Bahasa Arab hidup berdampingan dengan Latin dan Ibrani. Bangunan gereja, masjid, dan sinagoga berdiri berdekatan. Tiga peradaban, Muslim, Kristen, dan Yahudi, bertemu dan saling mempengaruhi. Lebih besar dari di bawah pemerintahan para Khalifah Umayyah di Cordoba, Al-Andalus tumbuh menjadi pusat ilmu pengetahuan. Kota Cordoba bahkan memiliki ratusan ribu buku di perpustakaannya, jumlah yang luar biasa pada masa itu. Disinilah para pemikir besar muncul. Al-Zahrawi, pelopor kedokteran bedah. Ibn Rushd Averroes, filsuf yang menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan nilai Islam. Ibn Arabi, sufi dan pemikir spiritual yang menulis ratusan karya di bidang matematika, astronomi, dan filsafat. Al-Andalus menjadi jembatan ilmu dari timur ke barat. Ketika Eropa masih berkutat dengan dogma dan keterbatasan ilmu, Al-Andalus membuka pintu penerjemahan besar-besaran. Karya-karya filsuf Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian ke Latin. Rumah-rumah belajar berdiri, ilmu-ilmu itu lalu menyeberang ke Paris, Bologna, dan Oxford. Tanpa Al-Andalus, mungkin Eropa tidak akan mengenal Aristoteles sedini itu. Dari angka Arab hingga konsep rumah sakit, dari optik hingga etika kedokteran, semua berakar dari bumi Spanyol Muslim. Tapi tidak ada yang abadi. Ketegangan politik, perpecahan internal, dan tekanan dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara, perlahan melemahkan Al-Andalus. Setelah berabad-abad bertahan, Granada, wilayah Muslim terakhir, jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella pada tahun 1492. Tahun yang sama ketika Columbus memulai pelayarannya. Meski pemerintahan Islam sirna, jejaknya tak hilang. Arsitektur megah seperti Alhambra, bahasa Spanyol yang menyerap lebih dari 4.000 kata dari bahasa Arab. Semangat toleransi dan ilmu pengetahuan yang menjadi teladan. Pada suatu hari, sebuah peradaban tumbuh dan menyinari dunia. Al-Andalus bukan hanya tentang kejayaan, tapi tentang kemungkinan bahwa umat manusia, meski berbeda keyakinan, bahasa, dan budaya, bisa hidup berdampingan, bahkan melahirkan kemajuan bersama. Di zaman yang makin terpolarisasi ini, mungkin kita perlu menengok kembali kisah itu. Karena sejarah bukan sekadar masa lalu, ia adalah cermin masa depan.